Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, karena kami semua masih diberi kesehatan dan pagi yang cerah untuk kami melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati apa yang akan hamba-Mu sampaikan, dan Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang lain yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan tak pernah berkompromi dengan dosa, yang terambil dari kitab Hosea 2 ayat 1-8. Israel ditolak dan dipulihkanlah. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan zinahnya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku, yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri, dan mendirikan pagar tembok, mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang, kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf, bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku mengambil kembali gandumku pada masanya, dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku, yang harus menutupi auratnya. Nats Alkitab pada hari ini adalah ayat yang ketiga, yaitu tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Dosa telah memisahkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang telah membuat hubungan manusia dengan Tuhan tidak lagi terlihat harmonis layaknya hubungan antara ayah dan anak. Dosa telah membuat manusia terasing dari hadapan Allah. Hal itu terjadi karena Allah adalah kudus, yang sama sekali tidak berkompromi dengan dosa. Karena itu, Allah juga tidak segan-segan menghukum manusia ketika manusia terus melakukan tindakan kejahatan. Allah tidak segan-segan untuk membuang manusia dari hadapannya ketika manusia telah melanggar perjanjiannya. Keadaan itu yang nampak pada pemberitaan Hosea terhadap umat Israel yang tidak lagi setia terhadap Allah mereka. Hosea kali ini dengan keras mengungkapkan bagaimana kemarahan Allah terhadap umatnya sendiri. Dalam pemberitaan Hosea dikatakan bahwa Allah tidak lagi menganggap Israel sebagai anaknya, melainkan sebagai anak dari hasil hubungan dengan perempuan sundal. Hukuman yang dijatuhkan sangat keras, karena Israel telah melanggar perjanjiannya dengan Allah mereka. Israel sudah menjadi sama dengan perempuan sundal, istri Hosea. Yesus Kristus ditolak dan dihina oleh banyak orang, bahkan oleh bangsanya sendiri. Yesus pun dihukum secara hina, yaitu disalib. Namun, semua yang terhina dalam dirinya telah dihapus melalui kebangkitannya. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati telah menempatkan kita sebagai yang kotor dan najis menjadi suci dan benar di hadapannya. Kini kita menjadi anaknya bukan karena kita berbuat yang benar atau telah memberi korban persembahan. Kita telah menjadi anaknya karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu, mari kita mempertahankan kekudusan kita sebagai anak-anak Allah yang rajin berbuat baik.
Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk kami mendengarkan dan membaca renungan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Tuhan, untuk aktivitas kami pada pagi hari ini juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati, baik itu online kelas online ataupun di luar kelas online hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.